Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam. Pemirsa, bisnis properti adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Dan bagi sebagian besar, bisnis properti bisa dikatakan bisnis yang sangat sulit untuk dikerjakan. Tapi jangan salah, ada juga yang mengatakan bahwa bisnis properti akan mendatangkan hasil yang sangat berlipat jika mengetahui ilmunya. Nah, untuk itu mereka yang mengatakan bahwa dunia properti itu adalah bisnis yang menguntungkan dan sangat mudah, tentunya mencari satu wadah yang bisa memberikan ilmu dan bimbingan. Salah satunya adalah ABPI, yaitu Ayo Bisnis Properti Indonesia. Ya, pada malam hari ini saya Made Sekedena Karang kembali hadir dalam solusi bagaimana cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI dengan semangat gotong royong menyongsong MEA 2015 tentunya. Bersama saya ada beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Saya akan sapa beliau satu persatu. Yang pertama tentunya beliau pendiri ABPI Ayo Bisnis Properti Indonesia, Pak Man Balian. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Man. Selamat malam Pak Made. Apa kabarnya nih? Baik, luar biasa Pak Made. Sehat? Ya, kita 6 bulanan ini nggak ketemu Pak Made. Udah 6 purnama ya nggak ketemu ya? 6 purnama ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya akan perkenalkan dulu yang lainnya Pak Maya. Silakan. Baik, Ya. di sebelah Pak Man Balian ada pemilik Mr. Property. Nah, ini dia ada Pak Mangzo. Om Swastiastu. Mangzo, apa kabarnya? Kabar luar biasa. Luar biasa sekali. Wah, ini dia nih. Pemirsa pasti kalau saya ceritakan sedikit saja, ini Pak Mangso ini sendiri adalah pebisnis properti yang belajar dari ABPI, tapi jangan salah beliau sebagai nanti aja dah kita cerita. Biar beliau yang akan menceritakan nanti ya. Dan sebelah Pak Mangso ada Gede Indra. Om Swastiastu. Gede, apa kabarnya? Baik. Kayaknya kan saya pernah ketemu ini di mana ya? Yang kedua kita ketemu di sini. Oh, kedua di sini, tapi di beberapa tempat saya pernah ketemu ini. Beliau jadi Gede ini merupakan pemilik Indra Jaya Properti ya, betul ya? Dan juga dulunya adalah pegawai swasta yang beralih menjadi pengusaha. Wah, luar biasa sekali. Ini sejauh mana sih bisa dikatakan ketika bergabung bersama ABPI, apa yang beliau dapatkan? Nanti kita cerita ya. Siap. Gitu ya. Baik, yang paling ujung wonten Pak Made Darmayasa. Om Swastiastu, Pak Made Darmayasa. Apa kabarnya? Sangat luar biasa, penuh kasih sayang Tuhan. Wah, ini tai lalatnya mengingatkan saya sama itu loh, pemain bintang film lawas itu ya, Pak Dul ya. Baik, nah Pak Made Darmayasa merupakan Dewan Pengawas KSP Bali Propertindo. Sekilas saja, KSP Bali Propertindo apa itu, Pak Made? Terima kasih, Pak. KSP Bali Propertindo itu merupakan sebuah koperasi komunitas. Kita ajak bergabung di koperasi ini untuk saling berbagi. Oke, koperasi simpan pinjam bisa dikatakan demikian dari Bali Propertindo. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai, nah ini apa sih tujuannya didirikannya KSP Bali Propertindo. Tapi sebelumnya saya tanya dulu sama Pak Man Balian, bagaimana ini kondisi ABPI ini setelah lama nggak ketemu? Ya, ini berkat doa Pak Made, gitu kan? Berkat doa pemirsa juga, sekarang ABPI luar biasa. Jadi kita udah 6 bulan Pak Made. 6 bulan kita vakum, itu karena ingin membuktikan. Kita pengen pembuktian di lapangan, benar nggak ilmu ABPI bisa diterapkan? Sebentar, ini ilmu ABPI banyak juga loh yang belum mengetahui ini. ABPI itu apa sih? ABPI itu adalah Ayo Bisnis Properti Indonesia. Dan ini wadah yang kita bentuk khusus untuk pebisnis properti pemula, gitu kan? Yang mau mulai belajar bisnis properti, inilah dibentuk ABPI. Dan perlu diketahui, ABPI sudah tersebar di 8 kota besar Indonesia. Ini kita luar biasa berkat sokongan teman-teman juga. Hari ini kami memperkenalkan teman-teman yang dari berbagai latar disiplin ilmu. Ada yang rendah, ada yang tinggi ilmunya gitu. Mereka bisa dengan mudahnya menjadi seorang pebisnis properti melalui edukasi yang ABPI lakukan. Oke, tujuan didirikannya ABPI salah satunya adalah? Ya, salah satunya membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, dengan menciptakan pengusaha-pengusaha, otomatis akan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Nah, inilah sehingga kita membantu pemerintah nih, sehingga sebenarnya pemerintah juga wajib mengapresiasi kita nih, gitu ya, mempermudah dari segi perizinan, gitu kan. Jangan mempersulit birokrasi kalau memang sudah benar, gitu kan. Nah, itu penting itu. Sulit, jangan mempersulit birokrasi. Tapi saya tanya ini, sulit nggak sih belajar properti itu sendiri? Tagline-nya nih, cara mudah memulai bisnis properti. Iya. Berarti kalau cara mudah
tidak begitu sulit berarti kan. Nanti diceritakan sama teman-teman. Yeah. Mereka yang sama sekali blank tentang bisnis properti bisa masuk ke dalam bisnis properti. Oke, itu yang sangat menarik sekali. Baik Pak Man, nanti kita akan cerita lagi nih bersama para bisa dikatakan ini sudah alumnus atau masih berkecimpung dalam BPI? Kalau ini komunitas, jadi sepanjang mereka masih merasa gitu membutuhkan suatu komunitas dan ini arahnya ke depan sangat luar biasa, mesti mereka bergabung terus. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya tentunya cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI, saya informasikan bahwa jadwal seminar cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI akan diselenggarakan pada hari Jumat 19 September 2014 jam 6 sore sampai selesai di Lifestyle Hotel, Jalan Teku Umar 175 Denpasar. Nah, ini dia kontribusinya untuk malam hari ini atau sampai malam hari ini, sampai jam 12 malam ini, hanya Rp50.000 per orang, tapi setelah itu harganya akan kembali lagi menjadi Rp100.000 per orang. Ini edukasi yang sangat luar biasa sekali. Pak Man, nanti saya akan tanyakan dulu ini kepada yang sudah merasakan manfaat bergabung bersama ABPI. Ada Mang Zo. Oke, Mang Zo. Kalau kita lihat ABPI atau bisa dikatakan berbisnis properti itu tidak memandang pendidikan. Betul Pak Man ya? Iya, betul. Baik. Nah, buktinya ada Mang Zo, seorang tukang fotokopi, bisa dikatakan demikian dulu ya. Sekarang sudah menjadi bisnis properti. Mang Zo, saya cerita nggak sih awal mulanya bergabung bersama ABPI dan menjadi, ini saya harus bergabung ABPI untuk tujuannya apa sih awalnya? Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Saya dulunya memang sebagai karyawan fotokopi, kemudian dulu saya sambil bekerja sebagai karyawan, saya berusaha ikut di ABPI, kemudian ikut seminarnya ABPI. Di sana saya mendapat bimbingan karena dari awal saya memang sama sekali blank ataupun tidak mengetahui dasar-dasar dari ilmu properti. Di ABPI bersama Pak Man Balian, saya digembleng terus untuk tetap berani untuk melangkah walaupun kita tidak punya modal finansial mungkin dulu, tapi dengan modal ilmu kita bisa bergerak dalam bisnis properti ini. Awalnya ada nggak sih rasa pesimis untuk bergabung bersama ABPI ini? Saya mampu nggak sih bergaul dengan para properti ahli-ahli, dalam artian ini pengusaha-pengusaha yang bergabungnya? Dulu mungkin agak minder karena memang sama sekali tidak tahu dasar-dasarnya, tapi di ABPI saya diajarkan karakter pengusahanya dibentuk sehingga saya punya karakter pengusaha di bisnis properti, sehingga berusaha bersama teman-teman di komunitas saling berbagi ilmu, saling share, sehingga saya menjadi berani untuk melangkah di bisnis properti ini. Sudah berapa lama sih bergabung bersama ABPI, Man? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan? Ya. Oke. Kalau berbicara tentang 6 bulan bergabung bersama suatu wadah seperti ABPI ini sendiri, tentunya ada pencapaian yang sudah dihasilkan oleh seorang Mang Zo ini sendiri. Bisa cerita nggak? Untuk saat ini saya proyek kebanyakan di Buleleng Barat, berusaha menangkap peluang di daerah kelahiran saya sendiri, di Buleleng Barat. Kemarin saya buka kapling 1 hektar, dalam sekitar 2 bulan sudah setengah yang sold out. Kemudian saya keep dulu untuk sementara untuk menunggu kenaikan, karena di sana gininya sangat respon dari pasar sangat luar biasa untuk daerah
Belelang Barat, kemudian saya lagi ada beberapa proyek yang sedang dikerjakan sekarang. Ih, saya sampai merinding loh. Ngomong Sekarang wajib tanya modalnya. Coba tanya modal. Iya, tanya itu yang saya pengen tahu ini. Kok segampang itu ya? 6 bulan pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Satu, modalnya dari mana sih? Dikasih sama Pak Man Balian. Modal keberanian yang dikasih sama Pak Man Balian. Modal keberanian? Ya. Berani apa? Berani untuk melangkah, kemudian sempurnakan dalam perjalanannya. Nah, Wih, Pak Man. keren, Oke, keren. saya mau tanya dulu nih sama Ya. suhunya. Pak Man Balian, ini Betul. pertama kali ketemu sama Pak si Mangzu ini sendiri dengan latar belakang pendidikan yang sangat berbeda, Betul. kemudian latar belakang pekerjaannya yang dulu. Ini Ya. apa yang sih yang Pak Man lihat sehingga ini anak ini pasti berhasil ya? betul. Jadi saya pertama kali ketemu Nyoman itu dia bekerja di fotokopi ya. Yes. Jadi dia tukang pegawai di fotokopi itu, bukan pemilik, bukan owner. Malah sekarang ini owner sendiri ikut bergabung di komunitas kita gitu kan, karena Yeah. melihat keberhasilan daripada Mangsu ini. Mhm. Jadi awalnya saya lihat nih Komang punya suatu semangat gitu ya, punya semangat, punya loyalitas, sehingga ini suatu dasar sudah untuk menjadi seorang pebisnis. Jadi saya tanyakan Komang, apakah kamu ada minat untuk berbisnis properti? Saya bilang itu. Walaupun dalam benaknya beliau pasti berpikir bahwa itu bisnis yang membutuhkan modal besar. Iya. Bisnis yang membutuhkan ilmu tingkat tinggi gitu kan. Ya kalau seperti sekarang ngetrennya nih ilmu tingkat dewa gitu kan. Nah, gitu kan. Tetapi karena semangat kita, semangat ABPI untuk berbagi, untuk menciptakan lebih banyak pengusaha-pengusaha bidang bisnis properti di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena kita kan sudah tersebar di 8 kota besar Indonesia. Iya. Jadi bahkan Papua sendiri sudah ada teman-teman kita asli Papua punya proyek. Gitu. Nah, ini Komang begitu saya lihat dia punya potensi, kemudian dia mau belajar, ya akhirnya berlatih, kemudian kita dampingi ke lapangan gitu kan. Dan dalam 6 bulan itu pencapaian sudah 4 proyek dia lakukan. Ya. Kami memang mengarahkan itu sesuai dengan potensi masing-masing orang. Seperti Komang kebetulan dia orang dari Singaraja, Sarakan, dan Singaraja sekarang kan sedang berkembang. Beleleng Barat, Beleleng Timur itu semua sedang berkembang. Sehingga saya arahkan Komang mulailah melakukan ekspansi bisnis ke Singaraja. Oke. Jadi mulai dengan coupling tanah dulu, karena untuk investasi bagi teman-teman kita. Gitu. Karena perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, investasi coupling tanah itu ya, tidak akan pernah mengalami kerugian kecuali gitu kan, abrasi pantai gitu kan. Tanahnya hilang Tanahnya gitu hilang ya. gitu kan. Tapi berinvestasi lah cerdas. Gitu. Oke. Nah, itu. Baik, Mang. Ya. Kalau dilihat pencapaian selama 6 bulan ini sangat luar biasa sekali. Mungkin bagi pemirsa Bali TV merasakan ini tidak mungkin ini hanya dengan 6 bulan pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Bisa cerita nggak sih pencapaian untuk pertama kali ketika Komang bergabung bersama ABPI, ini awal saya untuk melangkah ke depan ini. Pertama kali proyek apa sih yang Komang lakukan? Ya, mungkin pertama kali saya ngemaklarin dulu istilahnya 1-2 lahan saya promosikan di sini, kemudian ada deal 1-2, kemudian itu saya kembangkan lagi, investasikan ke satu tempat, kemudian lagi membawa lahan ke sini, di share ke teman-teman, ada yang minat, kemudian keuntungannya itu saya tanamkan lagi untuk 1-2 coupling, kemudian lagi dijual. Prinsipnya saya mulai dari yang kecil, kemudian seiring berjalannya waktu, saya terus untuk menginovasikan diri, untuk berusaha lebih gencar, belajar dalam bisnis properti, kemudian akhirnya saya bisa mengkapling sekitar 1 Oke, sebentar. Pak Man, ini apakah harus langkah kecil itu harus menjadi seorang McLaren seperti yang ya. disinggungan dulu ya? Kita singgung kan, Iya. itu kan tahap dasar lah ya, Oke. tahap dasar. Ilmu McLaren, kalau kita kerennya McLaren, kita kan makar gitu kan, Iya, keren. iya. Kalau bilang McLaren itu keren juga kan. Itulah yang dia lakukan pertama kali. Dan yang paling penting sebenarnya pertama itu hanya keberanian untuk memulai, seperti disampaikan. Iya. Ilmunya mungkin kita sudah banyak punya, tapi kalau kita tidak berani untuk memulai, itu tidak akan terjadi apa-apa. Makanya keberanian untuk memulai itu penting, sempurnakan dalam perjalanan itu judulnya. Kemudian yang kedua, kita ini perlu menyederhanakan pemikiran. Inilah tagline ABPI, sederhanakan pemikiran, besarkan langkah. Jangan meruwetkan pemikiran, tidak melangkah-langkah. Nah, teman-teman yang kebanyakan berhasil adalah teman-teman yang mau menyederhanakan pemikiran. Kalau kita tidak tahu, mari kita belajar. Belajar seperti sekarang kan sudah media pembelajaran sudah sangat gampang sekali. Yes. Salah satunya hadiri seminar untuk menambah wawasan. Gitu kan? Baik. Dari sana baru terbuka mindset kita, oh dari sini ternyata mulai step per stepnya. Oke, Mang, ini ketika pertama kali melangkah untuk melakukan suatu inovasi yang sangat luar biasa sekali, ini saya dari awalnya
untuk langkah kecilnya Anda menjadi seorang makelar itu sendiri. Betul. Kemudian apa yang Komang lakukan? Apakah masih tetap ketika menjadi makelar itu tetap belajar juga dengan ABPI itu sendiri, mendapatkan bimbingan juga? Ya, seiring berjalan waktu saya terus minta bimbingannya Pak Man Balian bersama komunitasnya ABPI agar bisa terus berani untuk melangkah dalam bisnis ini, karena sebesar apapun modal yang kita punya sebenarnya dalam bisnis ini, tapi kalau kita tidak punya komunitas, kemudian tidak tahu ilmunya, maka itu agak mungkin kurang gregetnya. Nanti di bisnis ini kita pakai modal ilmu, kita dengan cara mudah mulai bisnis properti, itulah yang kita bikin untuk lebih semangat untuk bisnis ini. Oke, nah ini apa sih yang ditanamkan oleh seorang Pak Man Balian kepada seorang Mang Zu itu sendiri? Apakah hanya ditanamkan, ini kalau kamu berbisnis akan mendapatkan untung yang sangat besar sekali? Apakah hanya dijejali keuntungan saja? Ataukah memang one day kamu akan mengalami suatu bisa dikatakan kerugian seperti itu? Prinsip di ABPI itu ikhlas berbagi, kemudian kita ditanamkan untuk selalu untuk usaha, kemudian sabar, ikhlas berserah. Itu yang kita lakukan, kemudian terus dibimbing sama Pak Man sehingga bisa seperti ini. Pernah nggak sih mengalami sesuatu yang membuat Mang Zu ini, aduh saya rugi deh, kayak istilahnya gitu ya, ketika melakukan hal melangkah ke depannya lagi? Dalam bisnis mungkin ada ketakutan tersendiri, kekhawatiran tentunya. Tapi itu kita terus share ke Pak Man, mohon bimbingan dan dampingannya sehingga kita berani untuk melangkah di dalam bisnis ini. Pak Man, nah ini seorang Mang Zu pun sudah menunjukkan hasil yang sangat luar biasa sekali yang selama 6 bulan ini sendiri sudah mendapatkan banyak sekali proyek nih. Seperti yang saya tanyakan kepada Mang Zu ini, salah satu seminar yang akan di-sharingkan adalah apakah pembekalan kepada para peserta untuk jangan selalu berpikiran keuntungan. Sukses. Ya, betul. Mang Zu sudah luar biasa. Dia sudah sanggup dan mampu gitu, memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi cukup berbangga punya Mang Zu. Jadi wilayahnya dia saudaranya, misalnya gitu, sudah sekarang diajak bekerja gitu kan. Kan luar biasa gitu kan. Udah bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan memang kita selalu tekankan kepada komunitas kita bahwa jangan sekali-kali kita hanya berpikir tentang kesuksesan di dalam sebuah usaha. Karena sukses temannya pasti gagal, gitu kan? Itu berteman, bukan bermusuh, gitu kan? Sukses temannya pasti gagal. Untuk itulah kita di awal mempersiapkan bagaimana seorang karakter pengusaha ini dipersiapkan. Di seminar kita akan share tentang hal itu. Gitu. Di workshop kita akan perdalam tentang hal itu. Kita harus memiliki seorang karakter seorang pengusaha, karena sangat berbeda jauh antara menjadi pengusaha dan menjadi pegawai. Nah ini kita tekankan benar-benar. Kemudian yang seperti beliau sampaikan, pertama, apapun jenis usaha kita harus berusaha maksimal mengetahui seluk-beluk tentang bisnis yang mau kita lakukan. Bukan hanya di bisnis properti. Bisnis apapun itu, usahakan maksimal lah kita mengetahui dulu ilmunya. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya kehidupan, sekali lagi, tidak semua yang kita rencanakan itulah yang terjadi. Maka perlu kesabaran. Sabar berproses. Jadi mari kita lalui dengan sabar, jangan cepat merasa puas, gitu kan. Baru sedikit belajar, sedikit mendapat kesempatan, lupa kita, gitu kan. Nah, yang terakhir kita sebagai manusia beriman, gitu kan. Kita punya Tuhan, punya agama, gitu kan. Ikhlas berserah. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita sudah berusaha maksimal, sabar berproses, kita akan bisa ikhlas berserah kepada beliau itu untuk menerima hasil yang terbaik, yang terburuk. Nah, ini ilmu yang saya suka. Ini tadi diucapkan oleh Pak Man Balian, dan jangan cepat berpuas. Nah, kalau saya tanya kepada Mang Zu dengan pencapaian yang sudah dicapai ini selama 6 bulan ini sendiri, apakah Mang Zu sudah berpuas diri dengan hasil yang sudah dicapai? Mungkin belum, tetap usaha maksimal, dan tetap mohon bimbingan dari Pak Man untuk terus mungkin meningkatkan kelas. Mungkin sekarang masih di level coupling, nanti ke perumahan, kemudian mengembangkan lagi ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Dan harapan Mang Zu dengan usaha yang sudah dicapai saat ini seperti apa? Harapannya mudah-mudahan terus berkembang, kemudian bisa mensejahterakan, mengkayakan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Harapannya ke depan sudah. Kemudian ada nggak sih yang ingin disampaikan juga kepada, nah ini dia, ketika seseorang seperti Mang Zu di awalnya jangan sampai takut memulai di bisnis properti ini sendiri. Kepada pemirsa Bali TV tentunya yang mempunyai kekhawatiran, waduh ini susah banget ini belajar bisnis propertinya.
Ya, untuk teman-teman yang belum berani untuk melangkah, mari bersama kami komunitas ABPI, bersama Pak Man Balian, kita ada di Bali, kantor kami jelas. Mari bersama-sama untuk sharing, belajar dalam bisnis properti dengan cara mudah. Kemudian semua orang bisa, tidak tergantung dari jenis kelamin, kemudian latar belakang usia, pendidikan. Saya dulunya hanya seorang anak pengawan sapi dari desa merantau ke sini, ke kota, kemudian bekerja di fotokopi. Mungkin dari anak pengawas sapi mudah-mudahan menjadi pengawan properti sesungguhnya. Salah, pengawan sapinya ratusan. Nanti jadi. Udah nyambung itu. Iya. Pengawan sapi, pebisnis properti. Nyambung. Ya. Jadi punya. Beliau saja bisa gitu kan. Yang lain mesti tertantang untuk bisa. Nah itu dia. Nah pemirsa jangan kemana-mana, itu saja Bang Sul saja yang dengan latar pendidikannya yang awalnya sangat awam dengan dunia pendidikan, maksudnya yang sangat awam dengan dunia properti atau bisnis properti ini sudah memperlihatkan pencapaian yang dicapai selama 6 bulan ini. Bagaimana dengan mereka yang sudah berkecimpung di dalam dunia properti dan kembali terjun atau bergabung bersama ABPI, apa pencapaiannya? Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita dengan bisa dikatakan Ayo Bisnis Properti bersama ABPI, dan sekali lagi jadwal seminarnya yang akan diselenggarakan hari Jumat tanggal 19 September 2014 jam 6 sore sampai selesai di Lifestyle Hotel Jalan Tekumar, Denpasar. Nah ini kontribusinya bagi Anda yang mendaftar mulai hari ini sampai jam 12 malam nanti itu hanya Rp50.000 per orang, tapi setelah itu akan kembali lagi Rp100.000 per orang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI tentunya dengan semangat gotong royong menyongsong MEA 2015. Masih bersama saya Made Sukadana Karang, dan kita akan masih berbincang-bincang mengenai cara mudah memulai properti atau bisnis properti ini. Tapi sebelumnya kami informasikan sekali lagi bahwa jadwal seminar akan diselenggarakan pada hari Jumat 19 September 2014 jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Lifestyle Hotel Jalan Tekumar, Denpasar. Nah, kontribusinya jika Anda mendaftar mulai saat ini sampai jam 12 malam nanti hanya Rp50.000 per orang, tapi setelahnya akan kembali menjadi Rp100.000 per orang. Baik, sebelum saya ke Gede Indra, selaku pemilik Indra Jaya Properti, saya ingin tanyakan kepada Pak Man Balian. Ini Pak Man, ini dengan semangat gotong royong menyongsong MEA 2015. Ini apa maknanya di balik topik kita? Oke. Kita harus siap. Siap tidak siap hadapi hal ini. Ya? Karena MEA 2015 sebentar lagi ya. Tahun 2015 perdagangan bebas Asia. Kita akan mau tidak mau sudah akan berjalan. Gitu. Makanya kita sebagai generasi harus mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti semua peluang-peluang usaha yang ada itu orang asing bisa masuk, gitu kan? Sementara kita nonton-nonton saja, gitu kan? Nah, jangan berpuas diri menjadi penonton. Marilah kita berpuas diri juga menjadi pemain, ya. Sebab nanti begitu MEA diberlakukan, orang-orang luar akan bebas bekerja di Indonesia, gitu kan? Seperti halnya kita bekerja di Jawa, seperti itu di luar pulau akan seperti itu. Sehingga kalau kita tidak berkualitas sebagai generasi, semua peluang-peluang pekerjaan kita akan diambil. Nah, itulah kita perlu mempersiapkan diri. Salah satunya yang paling cepat adalah menjadi seorang pengusaha, pebisnis, gitu kan, itu salah satunya. Nah, berbicara tentang puas atau tidak puasnya, kita akan tanya kepada Gede Indra ini, apakah beliau juga tidak puas menjadi seorang pegawai swasta sehingga beralih menjadi seorang pebisnis properti? Gede Indra, nah awal ini sudah berapa lama bergabung bersama ABPI? Kalau saya bergabung bersama BPI kira-kira seangkatan dengan Komang, 6 bulanan. 6 sampai 8 bulan lah. Jadi saya dulu adalah seorang pegawai swasta dengan background latar pendidikan saya adalah seorang sarjana teknik industri telekomunikasi di Bandung dulu. Kemudian memang dari sejak kuliah saya senang berdagang istilahnya, bisnis kecil-kecilan, online dan segala macam itu saya pernah lakukan. Karena basic saya memang senang berdagang. Kemudian terbersit di hati saya apa yang harus saya lakukan ketika melihat pengusaha-pengusaha besar
bisa membuat bisnis mereka besar gitu. Jadi saya mempunyai keinginan bahwa mereka bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi suatu saat, dan cerita sedikit, pada saat saya kuliah, karena saya senang berdagang gitu kan, ada mata kuliah kewirausahaan namanya pada saat itu. Kemudian saya dijelaskan pada saat itu seorang juara usaha sebuah kompetisi wirausaha pada saat itu, dengan bisnisnya adalah bisnis properti, dengan usia waktu itu di bawah 25 tahun. Jadi saya tercengang gitu, kenapa kok bisa gitu kan. Tapi pada saat itu hanya berupa cita-cita dan angan-angan saja pada saat itu. Kemudian pulang ke Bali setelah saya tamat sarjana, saya seperti biasa, namanya seorang sarjana kan baru tamat, berpikiran pasti saya harus ngelamar di mana, saya harus kerja di mana gitu kan. Akhirnya saya ngelamar lah di sebuah perusahaan telekomunikasi juga, karena background saya di sana, dan diterima. Tapi karena sesuatu dan lain hal, saya tidak begitu lama di sana, hanya bertahan 4 bulan. Kemudian saya berhenti. Kemudian setelah saya berhenti, saya mencoba bisnis online. Bisnis online waktu itu hasilnya lumayan untuk anak muda seperti saya. Tapi saya berpikir, kalau ke depan seperti ini saya tidak akan bisa menjadi apa-apa gitu. Karena pernah saya baca, ketika kamu menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang profesional sekalian. Saya belum dapat ilmu juga harus kemana gitu kan. Kemudian saya ngelamar kerja lagi seperti biasa, lamar lagi ke perusahaan. Akhirnya saya kerjalah di sebuah perusahaan otomotif. Selama setahun saya di sana. Di sana kan karena saya di bagian marketing, saya banyak berkenalan dengan pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Kemudian di sana saya dipacu supaya suatu saat saya bisa menjadi seorang pengusaha seperti mereka. Janganlah selalu menjadi karyawan, karena yang namanya perusahaan tidak akan berusaha membuat karyawannya kaya, itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita seperti itu. Ada tidak ada di pikirannya Komang. Gede ya. Baik, Gede. Ini ceritanya menarik sekali nih kalau kita flashback ke belakang ya. Flashback tentang ini latar belakangnya pendidikannya si Gede, kemudian apa yang pernah dilakukan sehingga merasa ini kayaknya saya nggak bakalan bisa maju kalau stuck di situ saja. Ini pertama kali kita ketemu atau kenal dengan ABPI itu, bisa cerita nggak sih sehingga merubah mindsetnya Gede? Kalau saya pertama kali ketemu Pak Aman sama seperti yang lain itu pada saat seminar kan, pada saat seminar pada lama ini, pada bulan sebelum saya gabung, pertama kali seminar itu saya ikut seminar Pak Aman. Tapi pada saat itu saya tidak memutuskan untuk bergabung langsung, masih jadi karyawan, sibuk gitu kan. Tapi beberapa bulan kemudian setelah jadi karyawan saya berpikir lagi bahwa cita-cita saya ingin jadi pengusaha itu nggak boleh putus gitu. Akhirnya ketemu lagi sama Pak Aman. Akhirnya saya langsung karena rumah kita dekat gitu kan, akhirnya saya langsung ke rumah Pak Aman. Saya hari itu juga saya minta langsung gabung bahwa saya harus jadi member ABPI dan bimbing saya Pak Man gitu. Pak Man, ini awal ketemu dengan Gede ini sendiri, awalnya sudah ikut seminar, tapi menghilang beberapa bulan. Ini karena mungkin satu, karena seperti juga Mangsu katakan tadi, ini pesimisnya ada juga ya, besar sekali ya. Nah, apa yang sebenarnya Pak Man lihat dari diri seorang Gede Indra ini? Jadi Gede memang pernah ikut seminar kita, kemudian sempat punya ngobrol juga, dia bilang kerja di satu perusahaan otomotif gitu ya. Kemudian ngilang, ya itu biasalah. Jadi kita sebagai manusia juga wajib melakukan wait and see dulu gitu kan. Tapi disarankan wait and see-nya itu jangan terlalu lama gitu kan. Karena jangan sampai nanti kita lebih didulukan oleh teman-teman belakangan, semua nyalip-nyalip kita ya. Karena kita kebanyakan berpikir gitu kan. Nah, tapi semua pada ada saatnya. Jadi kita harus yakin bahwa saat dan waktu yang tepat berdasarkan kehendaknya itu pasti yang terbaik. Nah, Gede melakukan itu, kemudian dia datang lagi menyatakan, tanya dulu dalam hatimu apakah emang kamu ada feeling ke bisnis properti gitu. Karena sekali lagi bisnis apapun itu kita wajib menanyakan dalam diri kita, feelingnya ada nggak? Gitu. Kalau feelingnya ada, lakukan pembelajaran dulu. Gitu. Membelajar sudah bisa sedikit, lakukan pelaksanaannya. Jadi terjun gitu, lakukan. Jangan sampai feelingnya ada, belajar, diam. Tidak jadi apa-apa juga. Gitu. Itulah yang dilakukan oleh Gede dan Astungkara. Ya, saat ini Gede termasuk generasi yang cepat berkembangnya, karena dalam waktu 6-7 bulan dia sudah dipercaya perbankan hampir 1 miliar. Sebenarnya seorang pegawai. Sekarang dipercaya perbankan 1 miliar. Kalau kita mau tanya ini pencapaian yang sudah dicapai selama bergabung bersama ABPI ini sendiri kepada Gede. Sebelumnya saya akan tanya dulu nih. Ini background keluarga juga apakah seorang karyawan swasta atau pengusaha? Background keluarga sih
orang tua karyawan swasta. Karyawan swasta, ibu saya karyawan swasta. Ketika saya melangkah juga beliau gak ketakutan. Oke, nah dukungan dari keluarga maksudnya. Ini bagaimana? Pertama kali ketika Gede mengatakan ini saya harus melangkah ke depan yang lebih baik lagi. Ini dukungan pertama ini biasanya dari sang ibu ya, Bunda. Betul. Jadi dari sang ibu sendiri itu awalnya ketakutan, tapi setelah mungkin melihat keseriusan saya. Apa yang menjadi ketakutan ibu? Pasti takut gagal tentunya. Takut gagal. Tentunya setelah saya jelaskan, kemudian dilihat proyek pertama jalan selesai, proyek kedua juga sekarang Astungkara sudah habis. Setelah melihat keuntungan, jalan dong, ibu ya. Ya. Jadi setelah proyek kedua, kemudian baru mungkin ada niatan dari ibu bahwa ini anak memang mungkin karena kemauannya keras gitu kan, karena niatnya pengen benar-benar ingin jadi pengusaha yang profesional. Sekarang sudah didukung penuh. Sama keluarga juga? Sama keluarga, betul. Oke, sekali lagi ini pencapaiannya seperti apa sih? Kalau tadi Pak Man cuma sekilas mengatakan ini kepercayaan dari sebuah bank sampai M, seperti itu, 1M. Betul. Jadi pada saat pertama kali saya membuat proyek itu pertama kali hanya 1 unit di Bongan, itu saya tetapkan di punya Pak Man. Bagaimana cara memulai usaha tanpa modal, dengan modal kecil bahkan tanpa modal. Pada saat itu memang saya benar-benar tanpa modal. Saya dipercaya oleh perbankan pada saat itu LPD. Saya membeli sebuah rumah itu dibayar penuh, saya renovasi, saya jual. Kemudian yang kedua, saya beli lahan, saya bangun unit, 3 unit. Saya dipercaya perbankan hampir 1 miliar. Dan itu sekarang dalam Astungkara dalam waktu 2 minggu 3 unit habis. 3 unit sold out. Kemudian begitu melihat mungkin kita bekerja secara profesional, oleh pemilik lahan yang di sebelah itu saya ditawarkan lagi kira-kira sekitar 10 kapling itu untuk silahkan dibangun tanpa modal. Nah, itu penerapan ilmu ABPI. Itu salah satu penerapan ilmu ABPI bahwa yang perlu liu mekena kalau gitu istilahnya dalam bahasa Bali. Artinya yang penting kita melangkah. Ketika kita melangkah kita akan menemukan jalan. Gitu. Ketika saya sudah dipercaya oleh perbankan, proyek pertama, kedua sudah laku, kemudian ditawarkan lagi lahan berikutnya untuk dikerjakan. Jadi ini kan ketika kita melangkah kita baru menemukan jalan berikutnya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Baik, Pak Man. Ini kalau sudah semuanya sudah clear, bisa dikatakan seperti Gede ini sendiri. Nah, dukungan keluarga ini masih perlu nggak sih, Pak Man? Sangat perlu, sangat perlu. Bahkan di awal saya sering sampaikan ini ke teman-teman semua, komunitas semua. Dukungan keluarga sangat perlu. Bagi yang sudah berkeluarga suami istri, mesti satu kata antara suami dan istri. Gitu. Bagi yang masih bujang, numpang masih di orang tua, gitu kan, ngomong sama orang tua. Gitu. Ya Gede juga lakukan itu. Cuman Gede sekali lagi anak muda, gitu kan. Kadang-kadang kan punya caranya sendiri, gitu kan? Si Gede juga punya caranya sendiri. Dari awal saya sudah sampaikan ke orang tua tentang rencana ini, minta restu lah, gitu kan? Ya beliau belum melibatkan saya saat itu, jadi beliau ngobrol ke orang tuanya, berjalan, orang tuanya juga mensupport. Begitu sukses 2 proyek, baru orang tuanya ketemu saya, gitu kan? Ketemu saya, kemudian ya mari kita belajar bersama, lah, gitu kan? Jadi dukungan dan restu sangat penting sekali buat seorang pengusaha, gitu kan. Apalagi ini kita ngomong bisnis properti, ngomong ibu pertiwi, karena bisnis properti itu pasti landasannya adalah tanah, gitu ya. Ini kita ngomong ibu pertiwi itu otomatis ibu pertama kali mesti kita mintain restu. Oke. Nah, ini dari kemampuan dari seorang Mangtu, kemudian Gede Indra ini sendiri, ini sebenarnya bagaimana sih caranya untuk mendeteksi kemampuan seseorang? Oke, yang paling bagus mendeteksi kemampuan seseorang adalah melakukannya. Jadi kemampuan kita tidak akan bisa dideteksi kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu. Maka judulnya kita tidak pernah tahu potensi rezeki kita ada di mana jika kita tidak pernah mencoba. Dan kita tidak akan berani mencoba kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, inilah HBPI hadir untuk memberikan wawasan, berbagi pengalaman, gitu. Karena kita di HBPI semangatnya adalah semangat berbagi. Jangan terlalu ego untuk mengejar rezeki kita sendiri, gitu. Tapi mari kita bersama-sama. Karena ada pepatah nih kan, kalau udah rezeki tidak akan tertukar. Ini penting nih. Tetapi itu harus diupayakan. Makanya ada usaha maksimal, sabar berproses, ikhlas berserah, itu penting. Ya. Tagline yang HBPI sampaikan itu adalah tagline untuk memotivasi diri kita sendiri, untuk bagaimana berani terjun di suatu bidang bisnis. Baik, Gede Indra. Ini setelah kita lihat ini atau kita dengarkan ini keberhasilan pencapaian yang sudah diperoleh oleh seorang Gede Indra sendiri. Menurut Gede secara pribadi ini komitmen untuk terjun di dunia bisnis properti apakah sudah tertanam di dalam diri Gede? Seperti komitmen seperti sama pacar bisa diberikan demikian ya.
seperti yang sudah Paman katakan tadi, bahwa ketika kita memulai suatu bisnis, tanya pada hati kita, ada nggak feel-nya di sana? Gitu. Entah kenapa ya, pada saat saya pertama kali ketemu Pak Man, saya bisa bilang bahwa inilah jalan saya. Inilah jalan saya, bahwa karena Pak Man benar-benar men-sharekan kita tidak hanya ilmu teknis ya, tidak hanya ilmu teknis, bagaimana memulai, bagaimana mengkontrol gitu kan, tapi ada semangat berbaginya di sana. Jadi ini pertama kali saya dimentorkan oleh seorang guru bahwa yang pertama itu bukanlah kekayaan, tapi kebersamaan dengan rasa berbagi. Itu yang paling penting. Saya sudah merasakan sendiri bahwa dengan semangat berbagi inilah saya bisa berjalan. Tapi tidak akan stuck sampai di sini. Oh tidak, tidak. Sudah dengan pencapaian saya ini, saya kedepannya pengen bukan hanya saya gitu ya, bukan hanya saya, tapi generasi muda Bali, yaitu teman-teman yang mungkin berlatar belakang pendidikan sarjana sama seperti saya, jangan hanya menjadi seorang sarjana, bekerja di sebuah perusahaan, menjadi manajer, puas, tidak. Mari kita bangunlah tanah kita ini sendiri. Jangan hanya menunggu investor, tapi kita istilahnya mekuli, menunggu untuk dipekerjakan oleh mereka. Tapi mari kita buka lapangan pekerjaan untuk teman-teman sendiri. Jangan biarkan orang lain masuk. Kita mampu kok. Mereka bisa, orang luar bisa, kita pun lebih bisa karena ini adalah tanah kita. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ada yang ingin disampaikan nggak sih kepada ABPI khususnya dan juga Paman Balian dengan hasil yang sudah dicapai seorang Gede Indra ini? Betul. Kalau untuk ABPI mungkin tanpa ABPI dan tanpa Pak Man Balian saya tidak ada di sini. Itu saya terima kasih banyak sekali untuk Pak Man, untuk teman-teman ABPI, untuk semua keluarga dan sahabat yang sudah mensupport. Oke, keluarga yang betul ya, betul ya. Keluarga paling penting yang sudah mensupport sampai sekarang. Terima kasih banyak sekali dan semoga untuk kedepannya lebih banyak lagi teman-teman yang mau bergabung. Baik, kita akan lihat nih kedepannya pencapaian apa lagi yang akan didapatkan yang akan diperoleh oleh seorang Gede Indra dan juga Mangso, tetap di bawah pimpinan atau bimbingan dari seorang Pak Man Balian. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kami masih akan kembali tentunya dengan topik kita, cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI sesaat lagi. Ya, pemirsa, di topang pengalaman hampir puluhan tahun ini dalam mengikuti bisnis properti atau menggeluti bisnis properti, tentunya jatuh bangun sudah pernah dialami oleh Pak Man Balian, tentunya dengan semangat yang sangat luar biasa sehingga beliau berhasil mendirikan ABPI dan melahirkan entrepreneur atau bisnis para yang sudah berhasil ini, yang sudah berhasil ini, yang sangat-sangat mudah sekali ini, yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang bisa menjadi panutan bagi para muda di mana saja saat ini ya, yang ingin terjun ke dunia properti atau ya Pak Man ya. Baik. Nah, Pak Man, dengan keberhasilan ABPI mencetak para pengusaha seperti yang ada di depan kita ini sendiri, tentunya ada juga salah satunya yang didirikan adalah Koperasi Simpan Pinjam Bali Propertindo. Ini sebenarnya tujuannya didirikan KSP Bali Propertindo Indonesia ini sendiri seperti apa sih Pak Man? Iya, tetap dengan semangat untuk menciptakan lebih banyak pengusaha. Itu semangatnya. Karena sekarang kondisi peraturan perundang-undangan, keuangan, OJK semakin semakin ketat, bukan dalam artian dipersulit, bukan. Semakin dibuat bagus, gitu ya. Sehingga kalau dahulu itu calon-calon pengusaha masih bisa mencari kredit modal kerja di perbankan itu dengan tanpa memiliki izin usaha. Tapi sekarang itu dipersyaratkan mesti memiliki izin usaha. Baik, untuk calon-calon pengusaha. Nah, dengan demikian berarti teman-teman kita yang baru merintis ini belum ada kerjaannya, tapi sudah diwajibkan membuat izin usaha. Ini berat bagi mereka. Gitu. Bagaimana mungkin kita yang belum punya usaha kemudian mesti mendirikan suatu badan usaha, gitu kan? Nah, kan masih mencari bentuk. Dalam rangka itulah kemudian terbersit keinginan kita bersama di komunitas, karena sampai dengan saat ini ABPI sudah mempunyai komunitas sebanyak 355 orang. Ini tersebar Bali, Mataram, Makassar, Samarinda, Papua, Batam, Balikpapan. Jadi kita sudah tersebar di 8 kota besar Indonesia. Nah,
oleh itu kemudian ada keinginan untuk membentuk suatu wadah yang namanya koperasi simpan pinjam. Baik. Ya. Nah, Dan kebetulan sekali Pak Karang, ini mungkin sudah alam memproses gitu kan. Ternyata koperasi yang kita bentuk, KSP Bali Propertindo ini ternyata satu-satunya koperasi wadah koperasi pebisnis properti baik. Nah, di Indonesia. Baik. Ini satu-satunya wadah koperasi bagi properti. Ya, pebisnis Satu-satunya properti. di Indonesia. Baik, saya akan tanyakan langsung kepada Dewan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Bali Propertindo Indonesia ini sendiri, Bapak Made Darmayase. Pak Made, ini sebenarnya koperasi KSP Bali Propertindo ini sendiri tentunya mempunyai misi dan visi ke depannya. Seperti apa sih, Pak? Terima kasih Pak Made. Sebelumnya saya sapa pemirsa Bali TV dimanapun berada. Sangat bahagia sekali ini saya dapat bertemu dengan Bapak-Bapak di dalam hal kesempatan yang baik ini. Yang pertama, saya sampaikan adalah apresiasi terhadap Bapak Nyoman Balian yang disebutkan yang sudah mungkin dikenal sama masyarakat dan teman-teman sekalian. Terus yang kedua, apa yang dikatakan tadi teman-teman adik-adik kita ini. Nah, di ABPWI ini mendapatkan suatu soal ilmu dan sebagainya dan terbukti. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Man Balian tadi, satu sebagai pendiri ABPPI, terus kedua koperasi. Nah, beliau mempunyai ide yang sangat cemerlang, sangat bagus. Saya diajak dimohon menjadi pengawas. Dan situ kembali lagi kita ceritakan tentang hati kan, tadi juga Pak Indriar juga mengatakan bahwa kita tanyakan hati dan menyebutkan Tuhan yang Maha Kuasa Sang Dewasa. Di situ saya bertanya dan berpikir, apa sih, gimana sih? Ternyata saya mendapatkan jawaban yang luar biasa dari hati saya. Nah, sebagai hati, sebagai nakoda lah saya anggapkan. Nah, sekarang ini tujuannya yang saya lihat adalah sangat mulia dan ini intinya berbagi, Pak Karang. Sangat berbagi. Karena apa? Kaitannya sama. Nah, itu tadi kan pure bisnisnya lah katakanlah. Tapi kalau kami di koperasinya, khusus di KSP Bali Propertindo, nah ini kaitannya tempat orang-orang bisnis terhadap properti tersebut kan. Nah, di mana letak daripada koperasi tersebut? Seperti apa yang tadi ditanyakan Pak Karang, visi dan misi sudah pasti itu baik dan bagus. Tetapi intinya adalah berbagi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan. Berbagi itu di mana? Seperti apa yang dikatakan tadi adik kita kan Pak Mangsu, bahwasanya ini semua kan bermodal dari keberanian. Pertama, bukan berarti harus keberanian aja, kan pasti ada pendamping modal. Nah, di situ apa yang dikatakan oleh Pak Nyoman tadi bahwa modal itu bukannya ya dibilang susah gampang. Nah, disinilah peran koperasi tersebut, Pak. Nah, di mana kita memingit ini dengan profesional, tapi dengan hati nurani. Walaupun acuannya tetap terhadap ABPI sebagai pemantau, pelaksana daripada anggaplah dari ABPI kita mendapatkan petunjuk bahwa ini proyek ini layak kelayakan dibiayai. Nah, kami dari koperasi mempatutkan, istilahnya patut nggak gitu loh, kita akan memodali mungkin dari coupling tersebut, kita berikan dana dan sebagainya dengan catatan sudah pasti kan, apakah itu perhitungannya masuk dan sebagainya. Nah, karena kita ini komunitas koperasi ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita kan ada anggotanya. Nah, ini tujuannya sudah pasti untuk berbagi kepada anggota khususnya yang bisnis properti. Nah, ini anggota dari KSP Bali Propertindo itu sendiri apakah semua komunitas yang bergabung dalam ABPI, Pak? Ya, untuk sementara saya lihat sih sudah 75%. Ada yang sudah, ada yang baru belajar, ada yang baru berusaha. Ya, karena itulah kami lahir dengan idenya Pak Nyoman Balian. Kita harus ada komunitas yang lebih terhadap pengurusan koperasi tentang permodalan tersebut. Karena sangat mendukung. Nah, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nyoman tadi, izin-izin dari perbankan bukannya tambah susah, tambah bagus kan. Namun adik-adik kita ini kalau tidak ada permodalan yang awal kita bantu, nah kan sepertinya akan floating di dalam melangkah untuk berbuat properti tersebut. Dan saya buktikan memang sudah terlaksana gitu. Kalau ada masyarakat yang saat ini sangat tertarik sekali, tapi di luar dari komunitas ABPI, apakah boleh bergabung, Pak? Boleh, silahkan. Silahkan dulu kan. Nah, ini kan kita akan berbicara secara khusus untuk anggota. Namun secara umum, ya boleh-boleh saja. Namun kan ada catatan-catatan, Pak. Nah, kita tadi sudah menyatakan bahwa kelayakan ada di ABPI. Nah, artinya untuk pembiayaan, pembiayaan sebuah proyek, nah kan ada di ABPI, karena di situ komoditas itu sudah sudah profesional dan sudah layak sekali saya sebut sebagai konsultan dan sebagainya. Nah, dari situ
kalau ada sudah ditegaskan dari ABPI kelayakan tersebut, nah kami dari koperasi akan mensupport. Nah di koperasi pun kan ada itu ketentuan simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada penyertaan. Baik. Nah terus saja di sini sudah banyak sekali. Nah ya kita punya teman-teman dan sebagainya ingin menyertakan modalnya. Baik. Nah, saya pun mengundang mungkin Pak Karang kan, ya kita ajak gabung karena sebagai warga negara dan ya sebagai masyarakat, mari kita sama-sama hampir ke sana ya. Oke, saya tanya kepada Gede Indra ini sendiri. Gede Indra, dengan kehadiran KSP Bali Property Indonesia, apakah juga mendukung kegiatan Anda sebagai seorang pengusaha muda nih? Betul, pasti ya untuk menjadi seorang pengusaha itu kan pasti yang namanya di awal tuh memerlukan modal. Meskipun judulnya adalah dengan modal kecil bahkan tanpa modal. Ada suatu, tidak semua orang, artinya member ABPI, anggota ABPI bisa memulai bisnis properti dengan tanpa modal. Tapi yang tidak artinya yang memerlukan modal, itu tentunya akan sangat terbantu dengan adanya koperasi. Dengan adanya koperasi artinya tidak harus melalui permodalan lagi, melalui perbankan. Bisa melalui koperasi yang sudah kami rintis sendiri. Tentunya syarat dan ketentuannya tidak seketat, tidak seketat lembaga perbankan lain. Karena yang bergerak di sini adalah member-member kami juga kan. Iya. Kalau Mang Su sendiri sudah pernah merasakan juga? Ya, sudah sangat bermanfaat sekali untuk koperasi Bali Property Indonesia ini membantu kami ini yang minim modal, kemudian kriteria-kriteria yang lain yang perlukan diperbankan, kita dapat kemudahan di sini, kemudian mungkin realisasinya lebih cepat karena ini komunitas untuk kita bersama komunitas ABPI. Baik, Pak Made, ini dengan komunitas yang hampir 355 seluruh Indonesia ini sendiri, ini tentunya sudah banyak sekali manfaatnya bagi mereka tentunya ya. Untuk kehadiran koperasi simpan pinjam Bali Property Indonesia sendiri, tidak dipersulit kan Pak? Oh tidak, kenapa dipersulit? Malahan tadi pun Pak Nyoman sudah menyatakan kita ini dari hati. Nah hati kita sudah sangat berbahagia lah, katakanlah untuk dibentuknya koperasi ini. Karena tujuannya berbagi. Ini koperasi sudah terbentuk sejak kapan sih Pak? Sudah baru. Nah ini alam Pak. Alam mengalir aja. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya mungkin Tuhan Sang Liwasa sudah menunjuk kami ini untuk mewakili, membantu saling kait-mengkait. Karena saya tadi sangat antusias sekali mendengarkan dari ABPI, terus pengusaha-pengusaha muda kita ini kan. Tapi satu sisi kita perlu bantu. Perlu bantu yang jelas kan permodalan tadi. Nah di satu sisi perbankan, nah mungkin agak panjang waktunya dan sebagainya, dan sebagainya. Nah di sini di koperasi tujuan kita kan mempermudah, tapi dengan catatan, gitu kan. Ada catatannya. Ya, walaupun sekarang ini kan ada banyak teman-teman rekan-rekan dari semua sisi kan, mungkin termasuk Pak Karang sendiri kan, akan menyertakan modal pihak tiga itulah koperasi. Kita akan selektif juga Pak. Tidak semudah itu kita menerima kan permodalan tersebut karena kita ini niat kita baik semua. Baik Bapak. Oke, saya ke Gede Indra, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman mungkin yang ingin bergabung bersama ABPI dan menjadi pengusaha, Oke. Terima kasih Pak Made. Buat teman-teman, jadi siapapun itu tidak memandang latar belakang pendidikan, latar belakang suku, ras, agama atau apapun, asal memiliki niat, asal memiliki kemauan, beranilah untuk melangkah. Lalu bagaimana caranya supaya berani melangkah? Carilah ilmunya. Ilmunya dapat di mana? Kita hadir untuk itu. Jadi hadirilah seminar hari Jumat jam 6 sore dengan harga awal hanya Rp50.000, tentunya pasti sangat terjangkau. Baik. Terima kasih. Mas Bro, ada yang ingin disampaikan? Mungkin ada teman-teman yang ngangon sapi juga ini, yang ingin menjadi seorang pengusaha sukses seperti Mas Bro. Ya, untuk teman-teman dimanapun berada, mari bersama-sama kita majukan nusa dan bangsa ini untuk lebih banyak pengusaha-pengusaha baru di bisnis properti. Kemudian kita menjadi tuan rumah di daerah sendiri, sehingga kita bisa berbagi kaya bahagia. Mungkin itu saja. Baik, Pak Man, ini melihat pengusaha-pengusaha muda rintisan dari ABP ini sangat luar biasa. Bukan, ini hanya sebagian kecil ya yang hadir di sini ya. Masih banyak lagi ini teman-teman dari Gede Indra dan juga Mang Su yang ada di luar sana yang sudah merasakan manfaat dari ABPI. Ada yang ingin disampaikan tentunya Pak Man? Baik Pak Karang, terima kasih juga para pemirsa Bali TV. Saya belum nyapa yang di luar daerah gitu kan. Karena ternyata sebenarnya seperti sering saya sampaikan,
Bali TV sangat bisa dengan jernih diterima di luar daerah, Sulawesi, Sumatera, Papua bahkan gitu ya. Jadi terima kasih bagi rekan-rekan juga yang sudah bergabung di Pemirsa BPI, dan untuk berikutnya silakan luangkan waktu Bapak Ibu Saudara semua untuk hadir di seminar kita. Mari kita berbagi, mari kita mencoba belajar untuk saling berbagi gitu kan, sudah membuka wawasan kita bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Di BPI kita akan men-share pengalaman dan ilmu, kemudian di koperasi kita akan berusaha berbagi untuk semangat bergotong royong untuk menciptakan lebih banyak generasi pengusaha di daerah kita masing-masing. Oke, tentunya dengan kehadiran ABPI akan membantu seseorang yang tadinya tidak tahu atau awam sekali dengan dunia properti menjadi sangat luar biasa sekali. Buka mindset ke arah bisnis properti. Oke, seperti sudah lihat hasilnya ini ada dua orang di sini ya. Taman, terima kasih. Sekali lagi hadiri seminar cara mudah memulai bisnis properti bersama ABPI hari Jumat tanggal 19 September 2014 jam 6 sore sampai selesai tentunya di hotel atau lifestyle hotel Jalan Teguh Umar 175 Denpasar. Kontribusinya hanya Rp50.000 jika Anda mendaftar mulai malam ini sampai jam 12 malam nanti, tapi besok sudah kembali lagi normal Rp100.000 per orang. Baik, sekali lagi Pak Made, terima kasih. Gede, Manggu, dan Rama. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan di sini bermanfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Akhirnya saya Made Sukuden Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.